Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita kembali lagi di pemrograman web lanjut. Nah, kali ini kita akan langsung masuk di bagian delete ya, karena sebelumnya kita sudah belajar create untuk menambahkan data dan read untuk membaca data. Seperti itu. Nah, kita langsung saja mulai di persiapannya dulu. Seperti kemarin ya, yang harus kita cek yang pertama adalah konfigurasi database-nya ya, dengan hostname, username, password, dan database. Yang kedua adalah library DB, dan yang ketiga config base URL ya. Lalu yang terakhir adalah helper URL-nya. Nah, helper URL ini adalah yang kemarin sudah saya jelaskan, yaitu untuk bisa menggunakan base URL di CodeIgniter. Seperti itu. Dan yang kedua adalah setting model. Kemarin kita sudah men-setting modelnya untuk semua fungsi, untuk semua fungsi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, kali ini nanti kita akan mengeceknya gitu ya. Oke, langsung saja kita cek ya, jangan sampai tidak ya. Oke, base URL sudah kita set seperti ini. Database localhost root unit ya, karena database-nya unit. Seperti kemarin saya jelaskan, kalau password database kalian tidak menggunakan password ya tidak usah diisi ya, bisa dikosongi seperti ini. Itu. Lalu di bagian config ya, base URL-nya kalau misalnya kalian nggak pakai port ya kalian sesuaikan. Terus ini foldernya juga bebas ya, nggak harus sama dengan saya. Dan yang terakhir adalah bagian autoload ya, bagian libraries. Nah, database sudah dimasukkan sehingga database kita sudah bisa berjalan, dan helper URL-nya. Lalu yang kedua adalah setting model untuk model delete. Kemarin kita sudah buat model ya. Nah, ini ya. Ini modelnya sudah kita buat yang kemarin ya. Lalu untuk delete ya, ini nanti kita akan menggunakan yang hapus. Jadi untuk fungsi hapus ini kita bisa menggunakannya dengan dua parameter saja. Yang pertama adalah tabel mana yang akan dihapus dan baris mana yang akan dihapus. Jadi cukup simple ya, cukup simple. Dan yang selanjutnya kita akan membuat controller terlebih dahulu ya. Controller ini seperti biasa kemarin sudah saya jelaskan juga, yaitu untuk menerima proses ya. Controller itu adalah prosesnya. Dan di sini dia menerima hasil penunjuk yang mana dari nanti sudah disiapkan view-nya, yang mana yang akan di-delete gitu. Otomatis kalau misalkan tabelnya kan kita akan langsung set, yaitu tabel MHS ya. Nah, di sini penunjuknya adalah inputan dari pengguna berupa klik atau dari form ya. Langsung saja kita masuk di controllernya ya. Ya, controller adalah hal utama di sini. Oke. Bikin langsung public function hapus data ya. Nah, ingat ya, kita bikin fungsi itu harus menyesuaikan di sini. Di sini saya akan buat bahwa hapus data ini berpengaruh dari penunjuknya. Nah, penunjuknya ini nanti akan didapat dari hasil klikan dari pengguna ya, seperti di website native gitu. Dan yang pertama kali harus kalian lakukan adalah bikin data dari inputan ini dibuat dari array ya. Data inputan ya, atau data penunjuk deh ya. Lalu ini kita hapus semua ya. Kenapa saya lebih senang kopas ya ketimbang menunjuknya dari nol? Karena biar menunjukkan kalian bahwa pemrograman itu bisa saja kopas, asalkan kita paham basic dan konsepnya seperti itu ya. Pen ya di sini. Terus kita masukkan dari penunjuk. Oke, selesai. Lalu penunjuk ini datanya kita kirimkan ke dalam database. Ke dalam modelnya ya. Di sini. Terus juga bisa kita kopas karena hampir sama ya codingannya. Di sini modelku bukan masukan ya, tapi kita cek. Nah, ini ya. Hapus membutuhkan tabel dan where. Where itu penunjuknya ya. Nah, ini tabel MHS dan ini adalah data penunjuk ya, bukan data inputan.
Lalu kalau misalkan udah di load ya sampai sini, nanti akan di refresh ke halaman base URL, yaitu base URL itu adalah fungsi indeksnya ini ya, dari controller. Sudah selesai? Cepet ya. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian view. Nah, kali ini kita akan membuat atau menggunakan view yang lama, yaitu halaman untuk menampilkan semua data. Tampilan semua data mana sih? Oh iya, yang home ini ya. Kita merujuk pada indeks yang ini, yaitu home. Oke, kita cek dulu apakah ini adalah WL. Mana sih kemarin? Web data MHS ya. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita perbaiki dulu ya tampilannya biar agak-agak lama sedikit lah. Kita perbaiki dulu, kita tambahkan tabel yang ada di sini ya. Sorry, kita akan tambahkan tabel maksudnya. Oke, di sini kita akan tambahkan tabel. Lalu ingat ya, TR kita bikin baris pertama dulu. Bikin kolom pertama ya. Baris, 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 kolom, kolom, kolom ya. Jadi jangan sampai keliru. Di sini ada nama. Ada NIM. Ada alamat ya. Jadi nanti akan ada 3 kolom ya dengan 1 baris. Kita refresh. Oke, belum ada datanya ya. Nama, NIM, alamat ya ini. Oke, biar tambah jelas kita tambahkan bordernya ya. Oke ya, 1 baris ya. Sini dari kiri ke kanan 3 kolom. Nah, nanti di bawahnya nama dan NIM alamat ini nanti akan tersedia dari data-data kita yang akan kita buat dalam bentuk baris seperti itu ya. Oke. Nah, cara masuknya bagaimana ya? Karena baris ini akan mengikuti jumlah loopingan atau jumlah data yang ada di sini ya, maka kita harus melooping TR-nya ya beserta TD-nya gitu. Jumlah baris dan kolom akan menyesuaikan dari jumlah datanya. Nah, di sini kita akan buat for each-nya ya. For each-nya di sini. Nah, lalu ya, di sini kita bikin TR ya. Nah, ya, ini yang di looping. Ini biar kelihatan jelas saja. Oke, saya jelaskan nanti setelah. Sabar, ya, sudah selesai. Ya, di sini ya, di sini artinya for each ini akan melooping dari TR ini. TD ya. TD ini ya. Ini for each, pasangan ini artinya apa? Dari buka sampai penutup di dalam sini adalah untuk mengeprint atau untuk melooping apapun yang di dalamnya. Yang berarti di sini kita kalau misalkan pengen menampilkan ini ya, artinya ini nanti akan di looping sebanyak ini namanya. Kita akan coba. Nah ya, sudah sesuai. Dia akan TR dan TD-nya itu akan melooping berdasarkan jumlah data yang kita miliki. Karena jumlah datanya 3, maka akan melooping sebanyak 3 kali TR dan TD-nya. Seperti itu ya, cukup simple. Oke, kalau sudah paham, ini kita hapus saja ya. Kita tinggal kopas saja biar cepat. Nah, ini. Asalkan paham ya catatannya ya. Oke, sudah sesuai, maka ini kita boleh hapus saja. Kalau mau di komen juga nggak apa-apa, buat pembelajaran gitu. Nah, selanjutnya di sini ya. Di sini kita bikin aksi. Ingat ya, kalau misalkan di native itu kita bikin aksinya sehingga kalau misalkan diklik itu akan delete atau di update gitu ya. Di sini kita akan bikin yang klikkan aja, setelah diklik nanti akan langsung hapus gitu ya. Nah, di sini kita bikin alamatnya. Nah, alamat di sini kita set untuk yang ada di sini ya, untuk hapus data dan harus mengirimkan satu indeksnya, dan indeksnya kita akan menurut yang ada di sini yaitu adalah nomor. Karena setiap data itu unik, yang unik adalah apa? Yaitu adalah nomornya ya atau indeksnya di sini. Nah, jadi konsepnya yaitu saya jelaskan lagi.
tabelnya sudah kita pilih MHS. Nah, nanti penunjuknya itu adalah baris mana yang akan dihapus dan baris yang mana yang akan dihapus ditunjukkan dengan nomor yang ada di sini, entah 2 ya, yang artinya nanti KUMI dan NIM dan alamatnya akan dihapus, atau 3 atau mungkin 1 gitu ya. Nah, oke di sini. Nah, untuk menunjuk di sini ya, untuk menunjuk metode yang ada di controller itu, kita menggunakan yang ada di sini ya. Oke. Ingat ya, kalau misalkan kita pengen menjalankan salah satu fungsi, ya, saya ulangi lagi nggak apa-apa. Saya nggak akan bosen, biar kalian makin paham. Di sini ya, kalau misalkan kita mau menjalankan di sini ya, padahal kalau misalkan kalian langsung refresh, kan otomatis yang di load adalah indeksnya ya kan. Nah, biar yang dijalankan yaitu ini ya, ini kita harus ngetiknya adalah index.php ya, index.php, lalu file controllernya, lalu selanjutnya adalah fungsinya ya. Misalnya di sini namanya fungsi halo dunia. Kalau misalkan pengen ada parameternya ya di sini param. Nah, untuk meletakkan parameter ya, ini kita slash, lalu sini kasih bapak. Nah, setelah slash, setelah dari metodenya, ini akan menjadi parameter. Oke, ya langsung ditampilkan. Ini kita balikan lagi. Oke, di sini kita akan set. Nah, di sini untuk menunjuk ini biar lebih cepat aja. Base URL itu yaitu dari localhost sampai dengan folder kita ya, sudah kita set tadi di autoload, maka kita tinggal mengecokan saja. Oke ya, di sini fungsinya setelah dari controller ya filenya, lalu di sini kita menyesuaikan menyesuaikan ya dari namanya nih, yaitu hapus data ya. Mana tadi? Close aja lah ya. Hapus data. Nah, lalu setelah slash ini, biar dia tuh dinamis, kita bikin dat ya. No ya di sini. Itu ya mudah-mudahan langsung bisa sih, harusnya sih. Oke, saya tes dulu. Kolom pen where close pen. Oke, parameternya udah betul, berarti ini kemungkinan kolom pen. Kemungkinan dia itu ada kekeliruan di metodenya ya. Iya betul ya, di metode di controllernya. Oke. Oke guys, jadi di sini ya harus diganti dengan nama kolomnya. Kolom pen. Ini pantesan ya keliru ya. Oke. Kita back, lalu kita ulangi. Ya, langsung kehapus ya. Jadi begitu, cukup simple. Yang di sini harus dikasih penunjuk di metode di controller. Lalu di sini kita bikin titik ya, artinya ditambah ya. Titik itu menambah ya. Jadi dari variabel ini no. No kan itu kalian harus ingat bahwa dia itu adalah dari indeks ini gitu. Kan ini setiap satu baris itu punya nomor masing-masing. Oke, kalau misalkan kalian nggak paham, di sini saya kasih nomornya aja ya. Dan selalu dari Kopas ya. Oke ya, nomor ini tuh. Ya, ini nanti disesuaikan aja. Kasih lah. Biar nggak nanggung. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas ya untuk delete-nya. Seperti ini.
Jadi seperti biasa kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanya di grup WhatsApp, WhatsApp pribadi saya, atau langsung di kolom komentar YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.